الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat wal afiat. Kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan, langkah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat beliau, dan tentunya kita berdoa semoga kita termasuk dari atau bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah Jumat hari ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga kita semua untuk sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan kita menuju negeri akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini saya ingin menyampaikan salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan Sya'ban. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Beliau ditanya oleh Rasulullah, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Sya'ban.
Lalu beliau menjawab bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Qala, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa ahibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mengapa engkau sering melakukan ibadah di bulan Sya'ban ini dengan bilangan yang begitu banyak ya Rasulullah?" oleh salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan melalui hadis ini bahwasanya banyak manusia atau banyak di antara kalian orang-orang yang melupakan atau lalai terhadap bulan Sya'ban ini, dikarenakan bulan ini berada di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apabila manusia melaksanakan atau mengerjakan ibadah, tentunya Allah akan melipat gandakan pahalanya. Begitu juga apabila manusia melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan mengganjarkan perbuatan maksiat itu dengan balasan yang berlipat ganda. Dan juga setelah bulan Rajab masuklah bulan Sya'ban, dan setelah bulan Sya'ban masuklah bulan Ramadan, di mana sama-sama kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari sinilah kata Rasulullah SAW, banyak manusia yang lalai terhadap bulan Sya'ban sehingga merasa cukup dengan melakukan amal-amal soleh di bulan Rajab, dan juga berkesempatan jika ia memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi Rasulullah mengingatkan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, aku sangat mencintai jika amalanku diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya sedang melakukan puasa." Itulah yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi jemaah rahimakumullah, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah menjadi kewajiban bagi kita untuk bagaimana kita melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan ibadah puasa, memperbanyak membaca Al-Quran, yang tentu saja kita berharap ketika amal kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Fama ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah juga menceritakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berpuasa secara penuh itu hanya di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan banyak puasa dilakukan
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Ini memperkuat hadis yang pertama tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini tentunya menjadi keinginan dari beliau agar ditiru oleh jamaahnya, agar ditiru oleh umatnya, dan kita semua tentunya berharap ya untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kebaikan-kebaikan. Karena memang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tentunya dalam salah satu penjelasan yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menuliskan dalam buku beliau, dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan terkait dengan mengapa bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan. Di antaranya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai amalannya diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, marilah kita memperbanyak puasa di bulan ini. Masih ada kesempatan bagi kita. Bukan saja kita melaksanakan ibadah puasa karena kesehatan, tapi karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang begitu memiliki keistimewaan? Dikarenakan bulan Sya'ban ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk banyak membaca Al-Quran, sehingga ketika kita diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, maka kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan tersebut. Artinya sudah banyak kita lakukan latihan-latihan di bulan ini, latihan berpuasa, latihan bersedekah, latihan membaca Quran, dan latihan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, posisi ibadah kita sedang puncak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada juga ungkapan dari salah seorang ulama bahwasanya syahrul Rajab syahrun lizzara, wa Sya'banun syahrun as-saqiyyu lizzara, wa Ramadan syahrun hasadiz zara. Dikatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Wahhab, beliau menyampaikan petuahnya kepada kita semua bahwasanya bulan Rajab adalah bulan atau saatnya kita menanam, dan bulan Sya'ban adalah saatnya kita menyirami tanaman kita, dan bulan Ramadan tentunya saatnya kita mengambil apa yang kita tanam, memanen apa yang kita tanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu artinya ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, ketika Allah memanjangkan umur kita, dan kita berdoa agar senantiasa dipanjangkan umur kita dalam ketakwaan kepada Allah, dan juga kita berharap Allah sampaikan usia kita sampai dengan bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa memaksimalkan amal-amal yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mengerjakan kebaikan, yang terus-menerus bisa menjaga amal-amal soleh kita, agar kita kelak mendapatkan tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja diri kita, akan tetapi kita bisa mengajak seluruh keluarga kita, istri, anak, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin azim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan, Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin, Allahumma ansuril mujahidina fi Indonesia, Allahumma ansurhum nasran aziza birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.